Kita akan bahas tentang Metaverse lagi. Kayaknya nggak ada bisa-bisa nih, hype-nya tuh jalan terus sampai sekarang dan kayaknya tambah kenceng aja kalau ngomongin Metaverse. Nah, kali ini kita akan ngomongin Metaverse dalam aspek yang lebih dalam ya, tentang teknologinya, tentang gimana bisnis bisa memanfaatkannya, termasuk bagaimana Metaverse itu nanti akan mengubah industri, landscape industri. Dan kita akan ditemani diskusi dengan Pak Risman Adnan, yang mana beliau adalah Chief Technology Officer dan R&D dari Samsung Indonesia. Pak Risman, Ya. Metaverse. Ini kan sesuatu yang sebenarnya udah lama, tapi kemudian dipopulerkan sama Zuckerberg ya di akhir tahun kemarin. Saya penasaran banget, bagi seorang Risman Adnan, CTO and R&D Samsung Indonesia, Metaverse itu apa? Semuanya udah ngomongin Metaverse ya, Pak. Tapi kalau ditanya Metaverse itu apa, jawabannya nggak ada yang precise ya. Iya. Semua orang punya definisinya sendiri-sendiri. Iya, Makanya saya tanya, kalau menurut Risman Adnan itu apa gitu? Oke, menurut saya itu evolusi. Evolusi dari teknologi. Yang mungkin valid kalau Zuckerberg yang mention ya. Bahwa dia bilang the next vision untuk Facebook, saya pengen masuk ke bikin universe. Saya namain Metaverse. Gitu. Nah, kalau lihat dari aspek teknologinya, memang ada beberapa key teknologi yang enable ini. Pertama, kalau pernah dengar augmented reality, bahwa dari physical world, kayak ada benda-benda depan kita tambahin virtual object. Sehingga saya punya immersive experience, gitu, bahwa ada experience baru yang saya dapatin. Terus setelah itu dari AR berubah jadi VR, bahwa nggak usah pakai yang physical object-nya, gitu ya. Langsung aja pakai virtual. Semuanya digital. Semua virtual. Semuanya gitu. virtual. Nah, apakah kita bisa bangkitin reality nggak? Ternyata ya, ada banyak games yang orang bisa seperti real kan, ya bermain Minecraft, Roblox, gitu-gitu ya. VR teknologi. Nah, setelah itu mereka evolve lagi bahwa dia bilang gimana kalau kita extend VR ini yang tadi itu menjadi lebih luas, gitu kan? Saya gabungin dengan devices, pakai devices seperti virtual reality, gitu ya, sehingga ternyata experience-nya jalan. Bahwa saya bisa merasa punya reality berbeda gitu dibanding physical reality. Nah, secara teknologi sebenarnya XR, ya, extended reality. Tapi aspeknya itu masih lebih ke entertain bisnis kayak game gitu ya. Hingga saatnya ada satu teknologi yang enable lagi selain XR yang mungkin itu blockchain. Lebih ke arah apakah digital asset kayak misalnya kalau saya beli game ada aksesoris, ada aset-aset yang saya beli ya, kayak ada economic value-nya lah ya. Apakah digital asset itu bisa kita jadikan lebih besar economic value-nya? Nah, ternyata setelah ada NFT, ya itu make sense. Bahwa saya bisa punya economic aspek, bukan cuma entertain ya. Dan ternyata memang itu evolusinya itu natural sekali kan ya. Buat orang yang sudah punya bisnis gaming, social media, kayak Facebook gitu kan, atau misalnya gaming industry, atau mungkin misalnya 3D movie gitu ya. Very natural untuk mereka bilang bahwa saya pengen pakai teknologi itu. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah buat semua company? Dan apakah untuk semua industri juga? Apakah buat semua industri? Industri akan nanya bahwa dia bilang, ya, what I can get secara ekonomi? Apakah saya get branding? Ya udah, saya beli aset, saya beli digital land lah kalau mau, ya kan? Yang penting saya dapat branding. Terus dia mungkin nanya lagi, apakah saya bisa cost reduction? Oh, yang tadinya kita bikin misalnya trainingnya pakai offline, cost-nya mahal ngumpulin orang, bisa nggak kita create training experience? Bahkan barusan Satya Nadella bilang enterprise meeting itu harus seperti di satu virtual reality gitu kan? Nah, tapi itu semua kan masih fasenya teknologi ini karena gabungan ya dari beberapa teknologi. Jadi ada XR, ada devices, hardware, ada blockchain,
mungkin tambahin lagi protokol-protokol lainnya ya, yang kita belum tahu, karena ini masih fase. Jadi kalau kita lihat di semua teknologi, ada fase namanya itu emergent. Jadi baru lahir, muncul, ya. baru muncul. Jadi ini masih baru banget. Oke, walaupun misalnya teknologinya lama, tapi kan bergabung beberapa ya. Nah, masih baru secara teknologi. Nah, kita juga tahu bahwa teknologi itu punya hype cycle ya. Iya, betul. Yang pada saat awalnya itu innovation trigger-nya itu hype-nya tinggi banget. Iya. Sampai dia peak tuh. Peak-nya itu apakah ekspektasi kita, inflated expectation-nya itu dapat nggak gitu kan? Habis itu nanti dia turun. Oke? Dia delusif. Habis itu baru nanti dia entangle lagi. Balik gitu. Baru masuk ke plateau of productivity. Jadi teknologi itu punya life cycle. Hype-nya juga punya life cycle. Adopsinya pun punya fase. Ada yang adopsinya itu innovator. Nih, pada saat Zook bilang gitu, mereka udah mulai coding tuh, bikin sesuatu. Itu innovators. Terus ada juga yang early adopter. Semua hasilnya innovator langsung dia coba implement. Nah, habis itu ada majority. Misalnya early majority, late majority. Ada yang laggard di bawah gitu kan. Iya. Nah, pertanyaannya metaverse itu di mana ya? Saat ini. Kita mau jadi innovator, atau mau jadi early adopter di masa yang sangat hype, yang masih mencari bentuk ini teknologinya, gitu kan? Dengan cycle juga masih emergent, gitu ya. Jadi masih too early untuk bilang ada impact-nya yang besar. Oke. So, kita mundur dikit nih, Pak Risman ya, agak recap sedikit. Jadi, tadi Pak Risman mulai dengan menjawab teknologi yang terkait dengan metaverse tadi ya, bahwa ada namanya virtual reality, ya, di mana kita masuk ke dalam sebuah dunia yang semuanya virtual, ya, atau ada augmented reality, atau yaitu adalah dunia nyata yang ditambahkan dengan aspek virtual. Kemudian akhirnya jadi extended reality yang dengan banyak gadget, nanti ada suara, ada apa, sehingga lebih imersif. Kita lebih merasa ada di sebuah dunia baru yang berbeda. Gitu. Dan Pak Risman tadi mengatakan bahwa kalau dalam industri gaming itu udah menjadi sesuatu yang expected, ya. Artinya ya itu adalah tambahan fitur yang ngebuat dunia gaming menjadi lebih imersif. Karena kan kalau kita bicara industri gaming itu selalu bicaranya kan imersif kan. Gimana kita main game itu nyedot perhatian, sensasinya pemain tuh ke dalam game itu sampai dia nggak mau keluar kan gitu. Betul. Dengan adanya metaverse dengan teknologi tadi itu ya kayak industri gaming kayak dapat mainan baru, dapat angin baru kan. Pakai aja supaya orang tuh berlama-lama main di gamenya dia kan. Kalau sekarang kan kita bicara game yang nggak bisa di-pause ya. Kalau zaman saya dulu kan game bisa di-pause ya. Kalau sekarang itu bilang, nah ayo sholat, bentar ya, lagi main game. Itu di-pause dong gamenya, sholat dulu, nggak bisa di-pause. Mana ada game nggak bisa di-pause, kamu jangan bohongin ayah gitu. Nih ayahnya jadul. Game sekarang nggak bisa di-pause ya gitu, ini online game. Dulu bisa Tetris nggak nyambung. Nah, jadi untuk para developer game, ataupun para gamers, metaverse itu udah, kayak tadi Pak Risman bilang ya, itu udah apa ya, udah otomatis aja mereka adopsinya gampang banget gitu. Karena itu kayak ketemu aja gitu ya. Industri ketemu dengan teknologi baru yang memperkuat value yang didapat oleh customers. Tapi, nah ini yang menarik yang tadi Pak Risman katakan. Gimana dengan industri yang lain gitu? Haruskah industri yang lain jump the wagon ya? Beneran ikut-ikutan cawe-cawe di metaverse? Ya, itu kan justru itu kan jadi big question ya kan ya. Big question-nya di situ. Big question di situ. Nah, tadi Satya Nadella tadi udah di-quote ya bahwa dia sendiri kan serius banget ya mereka percaya bahwa metaverse versinya Microsoft ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan metaverse versinya Zuckerberg ya. Kalau Zuckerberg tuh kalau lihat dari videonya tuh kayak lebih banyak yang fun-nya karena dia media social company kan ya. Jadi wajar lah interaktif social interactions gitu, games, activity, Facebook banget deh gitu. Kalau Satya Nadella kan Microsoft Word banget gitu. Excel banget gitu. Pikirannya itu kerja gitu kan, productivity gitu kan. Meeting gitu. Maka bentuknya gitu kan, pakai Microsoft Teams-nya dia dibuat begini-gini. Ya menurut aku sih bagus sih, Pak Risman. Karena Pak, jadi masyarakat tuh jadi punya metaverse itu bukannya cuman kayak yang diomongin Zuckerberg loh, yang diomongin Nadella itu juga metaverse juga. There are many faces of metaverses. Jadi metaverse itu punya wajah yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak Risman mengatakan cerita tentang hype cycle itu ya. Kalau di industri gaming, ya kita ngomongin per industri nih,
Sebelum nanti kita ngomongin industri yang agak jauh dari gaming gitu ya. Banking, akhirnya public sector di government gitu kan, yang sekarang lagi rame juga tuh di situ ya. Sekarang gaming dulu deh. Kalau gaming itu di hype life cycle itu metaverse ada di mana tuh? Apakah dia udah di peak-nya atau dia udah mulai decline, sloping down, atau dia bahkan udah mulai masuk ke plateau? Kalau di gaming ya, kalau kita lihat social VR game atau 3D gaming atau XR, web XR sebelumnya udah mulai banyak kan sebelum Zuckerberg bilang juga ada Decentraland. VR chat itu udah kan? Sebelum Zuckerberg ngomong itu VR chat udah dimainin anak-anak. Udah mulai banyak lah ya. Unity 3D udah mulai banyak bikin experience. Cuman setelah Facebook menyatakan visinya, ini kan masih fase envisioning mungkin. Saya juga nggak punya informasi sudah sampai sejauh mana mereka di sisi inovasinya gitu kan. Nah, tapi buat mereka itu valid untuk mengatakan bahwa kita pengen ke situ visinya. Nah, tapi buat normal company, ya mereka pasti akan menimbang-nimbang dari berbagai aspek. Branding, cost, ya kan, apakah ada optimization, apakah ada productivity gain gitu ya. Nah, ada juga yang impact-nya itu pengen jadi early adopter apapun itu gitu kan. Tapi sebenarnya motivasinya cuman apa ya, numpang hype gitu ya, menunggangi hype gitu loh. Sebenarnya mereka tidak punya justifikasi yang very clear. Nah, mungkin ada beberapa contoh di Korea, misalnya Seoul City dia jadiin itu ya. Nah, buat mereka pasti punya justifikasi tertentu gitu. Apakah mereka memang bisa ciptakan? Nah, apakah berhasil atau enggak kita juga belum tahu karena teknologinya kan masih baru ya, masih baru muncul, masih berubah bentuknya banyak sekali. Jadi too early to judge, ya kan? Kemarin juga Samsung sendiri kita bikin toko tuh di New York City, Samsung 837 lah. Nah, kemarin baru launching juga kan di Metaverse kan? Iya, itu kita launching di New York City. Dibangun di atas Decentraland. Decentraland itu tempat ya Metaverse versi awal lah ya yang itu big universe-nya lah kita bikin satu Samsung 836 di situ ya. Tapi konsumer juga masih baru belajar gitu. Untuk masuk aja susah ya ke Decentraland. Banyak ya. Karena saya beberapa tahun yang lalu banyak yang susah masuk. Nggak bisa masuk. Beberapa tahun yang lalu tuh BRI buat event di Metaverse, undang saya dengan Mas Panji, Panji Komika itu ya. Wah, banyak yang mau ikut. Cuman begitu pas hari H-nya yang datang dikit gitu. Karena nggak bisa masuk. Pasti gitu. Padahal kan sebenarnya nggak harus pakai VR headset ya. Sebenarnya kan pakai handphone aja juga bisa gitu, pakai desktop bisa. Tapi kan tetap orang kan nggak familiar kan. Biasa pakai Zoom aja tinggal klik selesai gitu ya. Belum lagi pakai beginian kan. Masih bingung lah ya. Karena memang teknologinya masih emergent. Ya kan masih baru muncul. Nah, adopsinya juga masih di level inovator. Belum orang-orang early adopter ya kan, atau orang-orang yang late majority. Masih jauh lah itu. Jadi masih cari bentuk jadi. Oke, berarti kalau di industri gaming itu udah lumrah lah ya. Di gaming itu mungkin sudah lewat masa hype. Mereka itu lagi turun di Lucy, terus nanti bisa entangle. Sudah mendekati mau ke plateau ya. Masuk ke plateau of productivity. Nah, retail deh, sebelum ngomongin banking ya. Retail itu kan sekarang juga luar biasa kan manfaat metaverse kan, fashion industry itu. Gucci, Dolce Gabbana, mereka udah punya jualan baju virtual di Roblox, di Fortnite. Itu ya. Jadi saya bisa beli baju fisik di saat yang sama saya punya di saat yang sama saya juga punya baju virtual untuk dipakai avatar saya nanti di metaverse. Jadi saya di dunia nyata pakai baju yang sama dengan avatar saya di metaverse gitu. Wow. Itu kan sepatu Nike, Adidas itu kan semuanya di Sandbox dia udah punya toko di sana dan kita semua udah bisa beli sepatu digitalnya dari sana untuk dipakai oleh avatar gitu. Bahkan fashion show di metaverse juga sudah mulai ada. Nah, kalau dalam pandangan Pak Risman ini itu lebih kepada memang memang bisnis akan bergerak ke sana. Karena beberapa orang tuh menyebutkan bahwa metaverse itu adalah
the next gold mine-nya fashion. Ya. Jadi kalau misalnya kita bikin baju gitu dalam dunia nyata mungkin ada keterbatasannya gitu ya. Nah sekarang kita bisa jualan bukan hanya baju fisik tapi juga baju digital. Jadi tiba-tiba kayak doubled revenue-nya gitu. Yeah. So some people mengatakan bahwa metaverse is the gold mine, the next gold mine of fashion industry gitu. Some people mengatakan bahwa no, it's just branding. Itu cuma branding aja supaya kita kelihatan bahwa kita paham loh gitu. Kita tuh nggak ketinggalan loh gitu. Kalau dalam pandangan Pak Risman, sebenarnya kalau make prediction itu gampang sekali ya. Just predict. Kalau salah nggak ada punishment. Kalau benar nama kita terkenal gitu ya. Tapi ya mungkin kalau saya sih ngelihatnya too early. Dan ini udah biasa di industri IT ya. Waktu AI ini pertama kali kita dapetin yang namanya deep learning technology dengan GPU, neural network jadi lebih cepat. Seakan-akan kita udah bisa bikin robot seperti manusia. Sampai sekarang ada nggak? Karena ternyata waktu kita menuju ke sana, it takes time. Okay? Kita harus butuh data banyak ternyata. Ternyata neural network ini butuh datanya kebanyakan. Jadi untuk training speech recognition, untuk dia bisa mengerti semua language, ternyata butuh datanya besar sekali gitu. Dan ya belum kejadian sampai sekarang, it takes more dekade, berapa dekade ke depan gitu ya. Nah, kalau metaverse, ini baru lahir kayak AI baru lahir, kita terus tiba-tiba bilang nanti company akan begini. Ya semua orang juga udah mulai rame loh. Ya, orang udah mulai rame, banyak yang melakukan prediksi-prediksi tadi. Menurut saya sih too early. Karena masih banyak dari sisi teknologi ya, kalau kita lihat nih komponen teknologinya. Let's misalnya say dia butuh NFT, dia mau bangun pakai apa NFT-nya? Mau model konsensus protokolnya gimana? Itu masih banyak pertanyaan gitu. Bagaimana soal regulasi bahwa kita bisa beli barang di sana, barang di sini, digital asset ini bagaimana kita buat regulasinya gitu. Jadi dimensi kompleksitasnya itu masih sangat besar. Bahkan dari sisi misalnya dari sisi protokolnya sendiri ya, misalnya kayak apakah kita akan bangun ini sebagai decentralized apps, misalnya pakai Web3 kayak yang Weboverse, Webaverse ya. Jadi mereka propose bahwa multiverse front end itu, metaverse front end itu harusnya pakai Web3. Bukan centralized apps gitu kan, supaya NFT-nya bisa jalan. Jadi even di level innovator sendiri itu masih mencari bentuk. Jadi terlalu early untuk worry gitu. Tapi kalau mau predik ya, saya rasa teknologi ini sesuatu yang nggak bisa kita stop. Ini sesuatu yang nggak bisa kita stop. Artinya metaverse will happen. Hanya bentuknya aja yang kita nggak tahu, gitu kan. Nah, apakah itu cukup menjadi justifikasi bagi brands atau corporation? Mungkin awalnya dari gaming company, social media company, ya kan, atau company yang memang udah make sense untuk dia evolusi ke metaverse ya. Tapi kan nanti teknologi jadi lebih mudah sehingga yang lain juga bisa menggunakannya gitu. Ya, jadi menurut saya sih nggak akan bisa di stop. Nggak mungkin kita innovate ke depan terus kita pengen balik lagi. Kalau memang diadopsi ya. Kayak misalnya sekarang kita udah punya handphone, mau nggak kita balik lagi pakai mesin tik atau pakai komputer zaman dulu gitu kan nggak begitu ya. Teknologi selalu kita build untuk ke depan. Begitupun yang ini, begitupun metaverse menurut saya. Mulai dari sisi XR teknologi, saya nggak terlalu sreg dengan kata metaverse karena bukan teknologi term itu ya. Itu sebenarnya termnya Facebook, bukan termnya teknologi. Itu branding lah ya. Lebih mungkin bisa dibilang XR. Teknologinya itu XR. Extended reality. Extended reality teknologi. Dan itu banyak sebenarnya. Ada Unity 3D, ada Nvidia Omniverse gitu kan. Cuman jadi tenar aja sekarang. Nah, baru mencari bentuk. Masih panjang perjalanannya. AI pun sampai sekarang ya. Bahkan yang jadi backbone juga di metaverse itu AI. Kayak misalnya tadi waktu beli di retail tuh, waktu dia matching ke avatar itu kan bagaimana kita fit, itu kan namanya image in painting kalau di AI. Bahwa saya in paint, saya punya baju dalam avatar. Teknologi itu masih butuh banyak data. Belum selesai itu. Jadi banyak teknologi aspeknya yang masih belum sempurna,
sehingga masih butuh waktu. Ya. Saya kan berapa bulan ini bermain-main lah ya dengan Oculus headsets gitu ya. Baik nyobain meeting, nyobain buat kelas gitu ya kemarin yang dengan Mas Panji itu, atau main game lah yang paling banyak sih sebenarnya ya, aplikasinya. Game sebenarnya yang lebih tepat, yang udah dapet ya. Iya, itu udah jelas enak banget gitu main game di sana gitu. Tapi kan memang pertama adalah headset itu nggak murah. Yang kedua adalah juga masih nggak enak juga ya, very bulky. Walaupun saya udah pakai yang macam-macam lah tuh tambahannya gitu ya. Ya, belum comfortable ya. Maka sebagian orang mengatakan bahwa kuncinya tuh ada di headsetnya. Kalau headset itu akhirnya muncul yang lebih nyaman dipakai dan juga affordable, maka itu akan mengakselerasi adopsi metaverse. Paling nggak melalui jalur gaming dulu, social interaction dulu, betul, ya, betul. Belum yang lain-lain gitu ya. Betul. Dan konon katanya di tahun ini nih Facebook mau ngeluarin headset yang jauh lebih ringan. Xiaomi juga nih dapat informasi dari teman-teman Xiaomi nih bahwa nanti akan keluar nih Indra nih gitu. Harganya murah banget itu ya. Tahu lah kalau dia udah keluarin barangnya. Nah ya, yang mana artinya kalau begitu akses orang kepada metaverse itu ya, itu udah lebih mudah. Itu kan akan mengakselerasi adopsi. Betul. Gitu ya. Nah, dalam ini Samsung sendiri mengambil peran apa ya? Apakah ikut ngebangun metaverse-nya, atau bangun gadgetnya, atau bangun software-nya, gitu, yang visi ke depannya gimana? So, CEO Samsung kemarin di World Mobile Congress yang terakhir 2 tahun ini, dia udah bilang bahwa dia akan masuk ke device untuk, cuma dia nggak sebut itu metaverse, dia sebutnya XR. Karena metaverse itu sangat-sangat Facebook identik dengan Facebook, ya benar-benar. Jadi sebenarnya XR plus NFT plus ya many technology. Jadi ya saya rasa sebagai hardware company, consumer device, Samsung pasti akan masuk ke situ. Melihat kalau memang ada use case skenario yang masif ya mereka pasti akan masuk di device ya. Samsung juga baru acquire satu company di Korea namanya Double Me. Jadi itu ya dia bikin holoportation atau holoroom, seakan-akan kita ini bisa pindah-pindah, teleportasi ya. Ya. Nah, saya rasa itu juga satu effort untuk let's see, atau wait and see. Tapi kita harus prepare karena ini mirip dengan banyak teknologi yang emerging sekarang ya, kayak blockchain, XR ini. Sesuatu yang kita nggak bisa stop, karena all engineers around the world working on it. Iya. Bisa nggak kita stop blockchain? Iya. 100,000 people working. Ya kan? Agak sulit ya. Masa mau gimana stopnya coba? Even kita nggak tahu siapa mereka. Ya, kayak dulu siapa yang bisa stop internet ya? Dulu di awal-awal kan banyak yang protes ya. Ya. Ini kita nggak bisa lepas dari itu, pasti akan. Ya. Kayak Web3 sekarang seperti itu, decentralized web atau the future of internet mereka declare. Ya itulah powernya. Yang nanti akan jadi basis metaverse atau extended reality itu kan itu kan. Sekarang udah ada proposal soal itu dari community bahwa bagusnya pakai Web3 dan dia decentralized gitu kan. Ada yang bikin bahkan open source-nya namanya Webavers. Nah, kita tahu kalau di banyak digital produk atau digital company itu winners takes all ya. Ya, marketplace yang begitu banyak, kayak Indonesia termasuk negara yang marketplace-nya paling banyak katanya gitu, dan akhirnya kan ya terseleksi gitu. Internet search engine juga akhirnya terseleksi kan gitu kan ya. Nah, metaverse nanti kalau dalam pandangan Pak Risman tuh, sekarang kan juga kan banyak orang yang mengklaim bangun metaverse ya. Decentraland ada metaverse sendiri, Sandbox metaverse sendiri, atau extended reality-nya sendiri kalau pakai bahasanya Pak Risman tadi. Nvidia juga bikin. Nvidia buat sendiri. Nanti Satya Nadella dengan Microsoft buat sendiri, Zuckerberg dengan metaverse buat sendiri, kan itu kan banyak kan ya. Dan kalau ngikutin pola yang ada di dunia digital di mana winners takes all, apakah itu juga akan terjadi? Kita ini lagi prediksi nih, yang tadi itu salah nggak apa-apa, bener kita bisa ngeklaim. Jadi bebas memberikan prediksi ya. Nah, kalau ternyata terjadi winners takes all, kan bahaya. Kalau kita semua hidup dalam satu metaverse gitu, misalnya metaverse-nya Facebook gitu ya, Meta, misalnya gitu ya. Kan itu ditakutin orang kan. Ya, wah dia bisa jadi Tuhan di sana menentukan segala-galanya gitu. Kalau internet sekarang tuh kan nggak ada yang punya. Kalau internet sekarang. Jadi relatively
ya yang gue punya adalah aplikasi gitu. Aku punya server, tapi kok nggak memiliki internet gitu. Tapi metaverse tuh memungkinkankah nantinya itu akan jadi tercentralize gitu. Akhirnya ada konsolidasi yang sangat kuat sehingga winner takes all dan dia menguasai the whole metaverse tuh mungkin nggak skenario itu menurut Pak Risman? Kalau kita lihat komponen teknologinya ya, kayak blockchain, udah pasti metaverse butuh blockchain, terutama di area NFT-nya gitu ya. Terus kalau kita lihat AI, computer vision, NLP, itu pasti kepake sekali di itu ya. Dan kita lihat lagi misalnya teknologi XR gitu. Saya rasa agak sulit kita bilang ada satu single winner untuk semua teknologi itu ya. Even sekarang saya bilang blockchain, who own this technology? Ya, Kayak Ethereum. Nah, Ethereum kan ada si Butan ya, Vitalik gitu. Ya. Itu kan bisa Tapi dibilang kan kita dia nggak bisa bilang bahwa he own Ethereum, ya kan? Ownership-nya konsensus semuanya, semua yang ada di network is the owner, ya kan? Terus misalnya, let's say kita nggak pakai Ethereum, kita pakai Solana. Solana gasnya lebih murah, ya kan? Terus transaction per second-nya lebih cepat. Mungkin bisa make sense sekali untuk dipakai sebagai transaction engine di metaverse, ya kan? Nah, itu juga nggak bisa kita bilang bahwa Solana milik satu company, pemilik Solana gitu kan. Banyak sekali di dalamnya, karena udah decentralized. Nah, yang ketiga adalah AI. Ini sekarang AI memang di awalnya itu kita udah bilang ini cukup berbahaya nih teknologi kalau dimiliki oleh satu winner. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba dia yang punya gitu ya. Kita berusaha di community pasti untuk tidak mengizinkan itu terjadi gitu kan. Maka ada Open AI, jadi effort untuk make sure AI itu accessible buat semua orang. Nah tapi kita nggak tahu apakah ada yang udah bikin gitu, kita nggak tahu gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba dia dapat general intelligence gitu kan, yang dia keep for himself untuk ruling the world, nah itu kan yang bahaya. Nah tapi untuk metaverse saya nggak ngelihat, karena ada AI-nya, ada blockchain-nya, jadi komponen ada XR-nya, banyak sekali komponen dan variabelnya sangat banyak sehingga sulit untuk dikuasai oleh satu pihak aja ya. Sulit. Which is itu good news dong sebenarnya. Good news, karena misalnya Nvidia, apakah dia bisa, ya mungkin Nvidia untuk 3D rendering dengan artinya setiap orang gitu itu ngambil perannya masing-masing yang berbeda-beda. Ya. Gitu. Instead of ruling them all, dia ngambil peran beda. Microsoft gua ambil peran di sini deh, Nvidia ngambil peran di sini deh. Aku 3D modelingnya gitu ya, world buildingnya gitu-gitu ya. Ya, Nvidia dengan hardware GPU-nya dan toolingnya ya. Tapi kalau kita lihat XR community itu yang bikin open source untuk XR, misalnya bikin Weba First ya, banyak sekali itu yang bikin ya kayak teknologi-teknologi open source gitu. Agak sulit ya. Nah, dalam semua itu Samsung ingin mainnya di mana tuh? Samsung tetap identitinya sebagai consumer electronic devices ya. Kita buat memori, kita buat semiconductor, buat hardware. Ya, jadi di hardware side-nya yang pasti dimainkan di hardware side-nya karena itu core bisnisnya. Tapi ya tadi saya bilang ada satu company di acquire di Korea, mungkin mereka lagi explore. Iya. Nah, ngomongin explore itu, sekarang ke bisnis nih. Retail udah kita bahas ya. Kemudian nanti banking juga lagi rame nih ya, lagi pada buat cabang di metaverse. Virtual cabang. Ya, public services ya, kotanya Mas Ridman ini juga lagi buat metaverse. Ya, 2 tahun lalu saya udah lihat prototipe aplikasi VR untuk transaksi kayak internet banking pakai VR. Tapi it's not metaverse ya, it's a VR technology. Oke. Bukan metaverse. Metaverse ini kan dalam artian ada interaksi antara users, ada economic transaction, ada digital transaction di dalamnya, ada aset yang kita build di dalamnya kayak universe. Iya, seperti dunia realita gini, cuman dia dalam bentuk digital kan gitu ya. Menurut saya itu masih di level visi, bahwa kita mau ke sana, tapi belum benar-benar kejadian selain di gaming industry mungkin. Iya, itu tuh menarik tadi ya. Jadi bahwa betul, jadi ada beberapa kawan-kawan kan, nih kita lagi buat metaverse company ini gitu misalnya, atau kita lagi ngembangin metaverse nih gitu. Tapi kemudian setelah kayak apa sih yang lo buat gitu? Oh, lo buat VR gitu. Jadi VR, banyak orang yang mengartikan virtual reality dengan metaverse. Padahal enggak gitu Mas ya. Enggak. Nah, itu supaya kita lebih paham nih, perbedaannya apa? Metaverse tuh gini loh, kalau VR tuh begini gitu. Supaya kita nih nggak salah nih, VR dibilang metaverse nanti gitu. Itu banyak yang
dia punya imajinasinya ya, bahwa nanti kita akan punya satu lahan, misalnya kayak di Kalimantan sana, lahan, terus nanti orang beli tanah. Ilustrasinya itu seperti physical world kita sekarang, misalnya kita beli tanah di Depok, di Bintaro, gitu, terus ada yang bikin toko di sini, akhirnya nilainya jadi tinggi, gitu ya. Tapi apakah akan seperti itu? Seperti itu maksudnya? Maksudnya apa akan kejadian seperti itu? Memang Bahwa ada harganya akan lebih tinggi gitu-gitu? Ada beberapa company coba kemarin beli tanah di mana, kayak Nike beli tanah banyak di Sandbox, di sana tuh banyak. Iya. Gitu. Nah itu kan baru explore ya. Tapi apakah akan di-accept oleh banyak orang sehingga mereka invest more gitu ya? Itu masih question mark. Menurut saya too early to judge juga. Karena bisa jadi kejadian. Tapi buat Nike dan lain-lain, company-company yang try, kayak orang yang beli NFT sekarang, itu kan coba-coba dulu ya. Oh ternyata jalan. Ada yang jalan, ada yang juga zong. Ada yang ini. Iya, kayak Twitternya Ya begitulah Jack Dorsey. masanya teknologi di saat dia baru iya. emergent gitu ya, Iya. baru muncul. Iya. Nanti dia akan entrant the market atau dia mulai the market. Habis itu dia baru jadi key teknologi, baru jadi mature. Habis itu pasti decline lagi. Nggak ada tuh teknologi persis, karena pasti ada new teknologi kan. Iya. Kayak ya zaman dulu itu kaget banget kita waktu database pertama kita bisa buat. Tahun saya lulus tahun 2000, saya kaget lihat software, ada namanya software database. Pikiran saya cuma file system. Iya. Karena kelamaan di kampus gitu, saya nggak ngelihat software database. Terus saya lihat, wah udah canggih sekali ya. Tapi sekarang database udah declining. Iya. Udah declining. Iya. Udah banyak open source-nya, orang bisa make your own database gitu. Iya. Jadi metaverse itu kan karena masih embrionik banget, masih Sangat awal banget, embrionik. masih berkembang. Berarti sebenarnya tidak bisa sekarang kita mengatakan bahwa apapun yang sedang ada di luar sana, bahkan Decentraland, Sandbox yang sudah sangat terkenal itu tuh belum bisa dibilang itu metaverse sekarang. Belum. Tapi mungkin itu ya kayak kalau kita mau sneak peek deh ngelihat lah visi metaverse tuh mungkin agak akan seperti itu. Tapi mereka bukan metaverse. Nah, balik lagi mereka mungkin lagi envision apakah ini harus jadi centralized app atau decentralized app kayak di build over blockchain network gitu ya. Artinya mereka sendiri pun juga masih mencari-cari masih metaverse yang mereka ingin bangun tuh yang kayak gimana gitu kan. Iya. Nah, maka kalau tadi dibandingkan dengan VR, ya beda banget. Kalau VR itu kan sebuah teknologi yang sekedar untuk buat dunia 3 dimensi dan kita bisa main ke dalam, itu kayak sebenarnya kayak game tuh udah banyak yang VR. Cuman bedanya kita nggak pakai VR headset kan gitu kan. Gitu. Jadi jangan salah loh, VR dengan metaverse itu dua hal yang berbeda. Metaverse bahkan kita sendiri juga masih belum bisa pinpoint metaverse tuh definisinya apa, yang udah diakui semua orang juga kan nggak ada juga gitu kan. Agak mirip dengan AI sih sebenarnya. Maksudnya AI itu agak sulit kita capai karena kita sendiri kan nggak ngerti intelligence itu apa. Bagaimana kita bangun sesuatu yang kita nggak mengerti itu apa? The main problem dengan AI itu kan, because kita nggak mengerti what is human intelligence. Apakah kemampuan bedain objek, bedain teks, apakah cuma itu? Yang mana sekarang AI-nya lebih banyak ke situ gitu. AI-nya ke situ, misalnya untuk saya bisa bedain ini objek bunga, ini vase gitu ya. Kalau AI sekarang nih, saya butuh data mungkin 1000 foto bunga dan foto vase. 1000 image. Nah, apakah manusia belajarnya AI-nya seperti itu? Kan enggak. Saya mungkin nggak pernah lihat beginian sebelumnya, tapi saya tahu ini vase, ini bunga gitu, karena dia dipadanin gini. Jadi AI sekarang itu masih jauh. Nah, kenapa kita nggak bisa capai yang seperti kayak kemampuan kita? Karena kita nggak mengerti. Begitupun metaverse, kita itu tidak mengerti. Metaverse itu harus apa jadi sebenarnya? kayak bagaimana? Iya. Ya kan? Makanya semua orang coba-coba aja udah gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang gila ya, misalnya orang innovator gila, dia bilang, oke, dia kan ada foto Mars ya. Saya jualan tanah Mars aja. Saya coupling-couplingin di sana kan. Saya bikin planet baru. Kenapa kota? Kenapa bentuknya habis itu disebut metaverse. Kenapa saya nggak bikin multiplanet? Kenapa saya nggak bikin misalnya tata surya gitu? Yang multiplanet gitu kan? Itu ide bagus juga tuh, siapa yang mau ngambil? Atau galaksi gitu. Jadi saya bisa beli bumi. Wow, saya beli. Itu problemnya metaverse karena definisi kita tentang universe sama dengan AI. Kita nggak tahu apa itu. Apakah reality kita atau physical location kita?
Jadi saya rasa masih bakal banyak yang lucu-lucu dari situ. Tapi exactly bukan yang kayak Iya. yang kita bayangkan sekarang. Terakhir nih, ini sebenarnya saya masih pengen diskusi banyak banget ya. Kemarin itu kan saya diundang oleh BINUS, alma mater saya ya, untuk bicara tentang metaverse, khususnya dalam konteks talent. Jadi mempersiapkan talent kita Indonesia supaya bisa nyambut hadirnya metaverse ini, supaya kita tuh nantinya ujungnya tuh jangan cuman jadi tadi itu pengguna saja, tapi kita harus jadi kreator, terus jadi produser gitu. Itu spiritnya kan bagus tuh ya, masih banget ya. Nah, menurut Pak Risman, apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda sekarang nih dalam rangka karena tadi metaverse pasti akan kejadian, ini just matter of time aja, nggak bisa di stop. Maka kan akan bagus kalau yang anak-anak muda sekarang kan mempersiapkan dirinya dong untuk ngambil peran di situ kan. Nah, peran apa yang sebaiknya anak muda ambil sekarang dan apa yang anak muda bisa lakukan sekarang untuk mempersiapkan diri menuju metaverse nanti? Ya, karena komponen teknologinya kan banyak ya. Ada deep learning, terutama untuk computer vision, speech recognition, NLP gitu ya. Terus ada NFT, ya dia harus belajar blockchain. Terus ada 3D graphics untuk bikin asetnya, desainnya. Terus ada XR untuk bikin realitinya dan lain-lain. Jadi komponennya teknologi ini banyak. Selama ini kalau kita sebut digital di Indonesia, itu masih apps, web, mobile. Oke? What we will face ke depan ini teknologi yang menurut saya kita nggak pernah explore jauh sebelumnya. Contoh misalnya, saya bisa dapetin nggak orang yang memang ahli 3D rendering, ya. Industrinya aja belum ada kan. Kalau di US kan ada Disney yang udah bikin video, dari rekaman video dia render jadi animasi gitu ya. Kita belum ya. Tapi ada gaming industry kita yang udah start mungkin sekitar 10 tahun sebelumnya ya. Dan mereka udah explore VR, udah biasa lah dia augmented reality VR. Karena teknologi ini mainannya anak-anak gaming. Game engineer gitu. Tapi mereka juga aneh waktu dapat AI. Anak-anak game diajarin AI juga beda. Waktu blockchain lebih bingung lagi. Ini blockchain apa gitu ya. Jadi masih banyak. Nah, kalau kita mau siapin anak-anak ke depannya, menurut saya sih kurikulumnya harus dibenerin. Untuk bisa memasukkan aspek tadi itu ya. Ya, ada teman saya, CTO-nya GDP, kasih term yang lebih mudah diingat lah. Mungkin ABCDX. ABCDX. E-nya itu AI, B-nya itu blockchain, C-nya itu cloud, D-nya itu data. Oke? X-nya? X-nya ya terserah. Silakan tambah sendiri. IoT, metaverse. Oke. Jadi ABCDX ini harus kita bring ke mainstream bahwa itu harus ada dipelajari atau disiapkan ya. Dan ABCDX itu all contain fundamentalnya pasti di matematik, algoritma. Oke, waktu belajar blockchain, wah udah ada kriptografi di situ. Saya pernah coba-coba belajar itu tuh pusing gitu. Saya itu. Ya kan? Saya berhenti di tengah jalan habis itu nyerah. Struktur, algoritma, ya kan, kriptografi, digital signature. Jadi bukan cuma main-main tools, install. Bukan hanya buat app tadi itu ya disebut ya. Masalah konsensus algoritma itu harus kita tahu gitu ya. Jadi banyak aspeknya di situ. Belum AI. AI itu bukan satu teknologi ya. Banyak sekali cabangnya kan. Terus belum XR dari sisi desainnya. So, saya rasa sih mungkin alignment ke kurikulum penting untuk kampus dan sudah beberapa kampus sekarang ngajarin blockchain. Saya ngajar di Telkom University itu blockchain. Jadi benar-benar ngoprek blockchain dari konsensus layernya sampai ke atas, bottom up. Nah, AI saya juga ngajar di UI di matematik. Ya, salahnya orang ngajarin AI sekarang kan seakan-akan itu programming. Code-nya pendek-pendek, jadi bukan programming. AI itu mathematical modeling. Jadi kalau kita pelajarin AI secara kayak Python programming, ya itu end up nothing. Ya, kita harus pelajarin AI dari sisi mathematical modeling, yaitu pasti statistik, probability, optimization. It's all mathematics. Blockchain pun begitu. Vitalik itu coba lihat, baca papernya atau papernya Nakamoto yang pertama itu very matematik.
terus AI matematik, blockchain matematik, cloud computing udah eksis, kita tinggal pakai gitu kan. Datanya udah banyak data teknologi sekarang, tapi X-nya tadi itu, menurut saya eranya sains dan teknologi itu dari matematik. Metaverse tadi. Wow, metaverse itu sebenarnya in its essence adalah mathematics. Mathematics. Wah. Nyesel dulu nggak ikut les matematika yang Coba ya serius. baca blockchain itu ya, kalau lihat paper-papernya blockchain soal konsensusnya, is all mathematical model. Ya, ya. Ya agak sulit buat yang mathematical levelnya rendah, itu baca paper-paper blockchain. Iya, iya. Nah, kalau kita nggak baca paper, akan penuh dengan hype. Karena nggak memahami Karena fundamentalnya. nggak mengambil fundamental ini sebenarnya apa teknologi. Bahwa ini ada Merkle tree yang distributed, ya, yang anti nggak bisa ditemper. Kalau ada yang coba temper, nggak akan diterima karena ada husky-nya. Udah sangat Wah, technical banget nih. panjang lah ceritanya itu. Ini saya jadi teringat ketika dalam kursus online blockchain itu, disinilah saya akhirnya berhenti, nggak meneruskan. Udah pusing kepala saya. Ini kayaknya nggak sanggup deh. Ya tapi kayaknya kalau mau innovating kita harus facing itu ya. Iya. Buat anak-anak, student-student yang lagi di sekolah. Jadi artinya untuk anak-anak muda nih yang menyaksikannya, ya, itu dunia metaverse itu pasti akan terjadi satu. Dan bisa ini di-stop. sekarang lagi development. Ya. Dan kalau teman-teman ingin ikut serta di situ, membangun metaverse-nya itu, maka pintu masuknya itu banyak. Ya. Tapi yang fundamental tadi, mathematics itu menjadi prasyarat gitu ya. Ya. Habis itu mau ngambil di aspek AI-nya, atau tadi 3D modeling-nya, security-nya, semua matematik. Atau NLP-nya, natural language processing-nya, macam-macam itu pilihan aja masing. Setiap orang mau ngambil perannya yang mana, mau mainnya di mana. Bahkan kalau kita bicara metaverse kan tidak hanya atau extended reality tadi kan, nggak hanya ngebangun infrastrukturnya kan, tapi membangun dunianya kan, world building-nya. Berarti kan bicara 3D modeling kan, ngebangun bangunannya, bangun apa gitu. Full of algorithm itu. Iya. Tidak semudah yang dibayangkan ngebuat 3D animation ya? Enggak. Ada ya bagian itunya, tapi nggak semudah itu. Wow, makasih banget diskusinya Pak Risman, belajar banyak tentang bukan hanya metaverse tapi juga blockchain, AI. Thank you so much. Mungkin panjang ceritanya kalau blockchain, mungkin kita bisa discuss lebih lanjut nanti. Untuk nutup, apa pesan nih untuk anak-anak muda nih ya yang mendengar ini ya, terkait dengan metaverse atau bahkan juga beyond metaverse? Ya, mungkin mereka yang lagi di bangku kuliah sekarang, they are in the golden time of technology. Yang setiap bulan kita bangun, baca paper, lihat di luar sana ada hal baru yang kita belum lihat sebelumnya. Di masa kita, waktu kita lulus ya mungkin setahun sekali kan, atau 5 tahun sekali gitu ya. Terlalu lambat kayaknya dunia bergerak. Nah, mereka ini di golden time. Nah, cuman kalau mereka di golden time, tapi bukan menjadi bagian dari itu, dan hanya menjadi user, menurut saya sayang sekali. Nah, jadi kalau masih di bangku kuliah, saran saya sih back to fundamental, pelajarin sains dan teknologi, ya. Sains itu menyangkut semua yang berhubungan dengan alam gitu ya. Kayak misalnya kita mau bikin robot ya, kita pasti niru animals, kita niru mechanics yang sudah ada di alam, dan itu pasti physics, biology. Kalau kita mau bikin blockchain, pasti mathematics. Kalau kita mau bikin metaverse, ya pasti ada aspek art-nya, tapi aspek teknologi sainsnya itu juga tinggi. Jadi, this is the time sih untuk back. The golden time. Ya, it's a golden time. Nggak akan terulang menurut saya. Wow. Makasih banget waktunya, Pak Risman. Thank you. Terima kasih.